Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita seputar One Piece. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikut toh. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa di chapter 1044 ke atas Oda Sensei memberikan dan memperlihatkan fakta bahwa kekuatan buah iblis Luffy ternyata bukan Gomu-Gomu no Mi, melainkan Mythical Zoan Hito-Hito no Mi Nika. Dengan kata lain, kita sebagai penggemar One Piece kena prank oleh Oda Sensei selama 20 tahun lebih. Tapi jika kita membaca manga ataupun menonton animenya dari awal sampai sekarang dengan teliti, kita pasti bisa mengetahui mengapa Oda Sensei memberikan dan memperlihatkan fakta tersebut. Sejak awal Oda Sensei sudah merencanakan pembuatan alur cerita kayak gitu. Makanya alur ceritanya kayak gitu. Dan alasan mengapa Oda Sensei baru bisa mengungkapkan fakta tersebut karena pembuatan alur cerita One Piece itu sengaja dibuat memutar supaya kisah petualang si karakter utama atau Luffy-nya bisa disimak dan dipahami dengan santai, bahwa sang karakter utama berjuang sangat keras untuk bisa meraih mimpinya, walaupun pada akhirnya Luffy harus melawan dunia atau pemerintah dunia agar bisa mewujudkan impiannya. Di sini Oda Sensei ingin menyampaikan sebuah pesan moral atau pesan kehidupan melalui cerita manganya yaitu One Piece, bahwa ketika kamu ingin mewujudkan mimpimu, maka kamu harus mewujudkannya sendiri dengan berjuang sangat keras, apalagi jika keadaan duniamu itu penuh dengan kegelapan yang sangat dalam. Dunia tidak sebaik yang kamu kira. Kamu harus berjuang sangat keras dan mungkin nantinya kamu akan mengorbankan sesuatu yang kamu anggap berharga untuk bisa menggapai mimpimu. Yos, kita ke pembahasan cerita utamanya ya. Bukti atau fakta bahwa Oda Sensei sudah merencanakan hal tersebut dari awal cerita, yaitu Oda Sensei tidak pernah menyebutkan secara langsung tentang nama kekuatan buah si karakter utama atau Luffy. Luffy sendirilah yang memutuskan untuk menyebut kekuatan buah iblisnya sebagai Gomu-Gomu no Mi ya. Ini baru fakta pertama. Fakta atau bukti yang kedua yaitu ketika Luffy bertarung, pasti Luffy akan selalu mengalami situasi di mana Luffy selalu tumbang atau sekarat ketika berhadapan dengan musuh baru. Tapi pada akhirnya Luffy bisa menang melawan musuh kuat tersebut. Walaupun Luffy bertarung dalam kondisi terluka parah dan hampir mati, mengapa Luffy bisa bangkit dan berdiri lagi untuk bertarung setelah Luffy ditumbangkan terus-menerus dan Luffy dalam keadaan terluka parah dan hampir mati? Apakah itu adalah kekuatan pantang menyerah yang dimiliki oleh Luffy atau gimana? Jawabannya sederhana, karena Luffy memiliki kekuatan ketahanan fisik yang hebat. Tidak mungkin kekuatan buah tipe Paramecia bisa memiliki kekuatan seperti itu, karena kemampuan ketahanan fisik itu hanya bisa dimiliki ketika penggunanya menggunakan kekuatan buah iblis tipe Zoan atau perubahan. Tapi kekuatan buah Luffy adalah karet, dan karet itu termasuk ke tipe Paramecia atau berwujud, bisa disentuh. Ingat, Luffy adalah sang protagonis dalam cerita, dan Luffy memiliki impian yang sangat besar yang mengakibatkan Luffy pada akhirnya harus bertarung dengan dunia atau pemerintah dunia maupun musuh-musuh kuat lainnya. Jika Luffy hanya memiliki kekuatan karet saja, pasti pada akhirnya Luffy akan dikalahkan dengan mudah jika bertemu musuh yang memiliki kemampuan mengcounter atau menetralisir kemampuan karetnya. Makanya Oda Sensei memberikan kemampuan khusus kepada sang karakter utama atau Luffy, yaitu kemampuan ketahanan fisik sekaligus kemampuan karet yang bisa digunakan untuk bertarung melawan musuh-musuh yang kuat ke depannya. Sesuai dengan fakta yang diungkap oleh Oda Sensei di chapter 1044 ke atas, bahwa kekuatan buah Luffy adalah Mythical Zoan Hito-Hito no Mi Nika, atau buah iblis perubahan wujud orang atau manusia, perubahan legendaris Nika. Buah iblis ini memiliki kemampuan ketahanan fisik atau Zoan sekaligus kemampuan dasar karet atau Paramecia. Fakta atau bukti yang ketiga yaitu Oda Sensei ingin membuat Luffy menjadi seseorang yang akan membawa kedamaian dunia atau seseorang pahlawan dunia, yang dimana dunia tersebut dunia yang penuh dengan perbudakan
kekerasan, diskriminasi antar ras, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan lain-lainnya. Dan Nika itu selalu disebut sebagai prajurit kebebasan yang akan menolong siapapun yang sedang membutuhkan bantuannya. Inilah alasan atau bukti mengapa Oda Sensei mengungkapkan fakta tentang nama buah iblis Luffy adalah Mythical Swan Hitohitonomi Nika dan bukan Gomu Gomu no Mi. Sekian dulu pembahasan tentang One Piece ya. Maaf jika masih ada yang kurang dalam pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar aku bisa lebih bersemangat dalam membuat video pembahasan untuk kedepannya. Sorry jah, mata nih.